Dan ini merupakan line up dari tim Persela Lamongan asuhan pelatih Muhammad Basri. Ya, ternyata memang ada sedikit pergeseran di lini pertahanan yang kita tadi bahas bahwa memang sedikit ada kelemahan dan kita lihat bagaimana Fabiano akhirnya diturunkan sebagai jenderal pertahanan dengan didukung oleh John Scarlett dan Ilham di sebelah kanan dan kita lihat bagaimana Epala di tempat ke depan untuk mendukung kerja dari Souza. Yang baru saja dilakukan coin toss oleh wasit Aeng Suarlan kepada kedua kapten kesebelasan. Dan ini merupakan line up dari tim Persita Tangerang asuhan pelatih Agus Suparman. Ya, kalau kita lihat starting line up yang diturunkan oleh Agus Suparman, dia menduetkan Adolfo Souza dengan Imade Wirahadi di lini depan. Kemudian Cucu Hidayat sebagai pilar di lini tengah bersama dengan Jones Nicholas. Dan ini merupakan starter line up terbaik dari Persita Tangerang. Dan permainan tim Persita di bawah Agus Suparman memang lebih ofensif ya, karena kita tahu Agus Suparman sendiri adalah mantan seorang striker Persita Tangerang. Dan kita saksikan skuad dari Persita Tangerang yang melakukan konsentrasi dan fokus sebelum menjalani partai ini. Dan kembali suasana dari Stadion Surajaya. Dan ini merupakan profil dari kedua striker andalan kedua kubu. Yaitu ada Marcio Souza yang sudah mencetak 3 gol bagi Persela Lamongan. Dan Adolfo Souza, striker yang juga berasal dari Brazil dengan nama belakang juga yang sama. Yang siap untuk membela Persita Tangerang. Tampak wasit Aeng Suarlan tentunya memeriksa setiap kelengkapan pada partai ini sebelum melakukan kick off jalannya babak pertama. Kembali dapat kita saksikan suasana dari Stadion Surajaya dan wasit Aeng Suarlan baru melangsungkan kick off jalannya babak pertama. Keluar dari lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya. Bagi Persela Lamongan. Edgar Aguilera lepas kontrol tadi. Cucu Hidayat ke belakang. Anthony Placide kirimkan bola jauh, dibuang saja oleh John Scarlett. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang yang kini ada di tangan Imade Wirahadi. Ini merupakan sosok dari John Scarlett. Dan inilah Imade Wirahadi kini menguasai bola. Lebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Charles Putirai yang kembali diturunkan. Ataupun ini merupakan partai pertama dari Charles Putirai di musim ini. Dibuang keluar dan langsung menuju ke Claude Epala. Marcio Souza, masih Marcio Souza. Di sebelah kiri ada Charles Putirai kirimkan umpan. Masih dapat dihalangi tadi oleh Abdul Rahman. Ya, sebuah gebrakan yang cukup impresif dilakukan oleh anak-anak Persela Lamongan, Bu. Di mana mereka melancarkan serangan secara sporadis di sisi kanan pertahanan Persita. Kirimkan umpan oleh Charles Putirai. Masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Bayu Cahya Wibowo. Jaga gawang dari Persita Tangerang. Inilah Charles Putirai. Sudah berusia 33 tahun musim ini. Masih dengan kecepatannya menyisir dari sisi kiri. Persela Lamongan. Berikan pada Fabiano. Buang Fabiano ke depan. Dapat diatasi oleh lini belakang dari Persita Tangerang, Bruno Kasmir. Menuju pada Imade Wirahadi. Dan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilham Zulkarnain. Hasilkan tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Ilham Zulkarnain tentunya. Dan kini bola dihadapi oleh Supriyadi. Sebuah kesempatan tentunya bagi Persita Tangerang.
melalui situasi set piece dan Supriyadi kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada pemain yang menerima dan tendangan langsung dilepaskan oleh Supriyadi, masih belum berhasil untuk membahayakan gawang dari Persela Lamongan. Ya, satu usaha pertama kita bagaimana anak Persita juga berani memberikan tekanan kepada pertahanan daripada Persela. Kita lihat bagaimana begitu berani Supriyadi melakukan shooting dari jarak jauh di luar kotak penalti. Namun memang tendangannya masih belum mengarah ke gawang. Gagal dikuasai oleh Agus Tiar Batubara. Hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Supriyadi pada Nicolas Jone. Lepas bola dari Nicolas Jone. Edgar Aguilera. Marcio Souza. Sebuah skill yang diperlihatkan oleh Marcio Souza yang terpaksa harus dihalangi. Dan berbuah menjadi sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat tadi Bung bagaimana Souza mencoba untuk melewati dua pemain yang mengapitnya. Ya, dan ada taktik yang cukup licik tadi dilakukan oleh pemain Persita, Abdul Rahman, yang mencoba menghalangi dengan menyodok kakinya ya. Lemparan ke dalam tadi dilakukan oleh Ramadan Saputra. Kembali Persita kuasai bola, Ramadan Saputra. Tidak ada pemain yang menjemput. Dan duel antara Ilham Zulkarnain. Cukup keras Bung, kita lihat Ilham Zulkarnain tadi mencoba menghentikan gerak lawan. Kita lihat Bung, ya. Terpaksa melanggar Cucu Hidayat dan tentunya berbuah pada sebuah pelanggaran bagi Persita Tangerang. Ya, kelihatan sekali bagaimana Ilham tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada pemain dari Persita apabila mereka telah memasuki daerah atau wilayah pertahanannya. Namun saya melihat di sini dalam jangka waktu 1 menit dia sudah melakukan 2 kali pelanggaran. Ini juga harus diwaspadai karena apabila dia kerap melakukan pelanggaran maka mungkin akan kartu kuning yang diterimanya. Dan reaksi dari seorang Muhammad Basri, pelatih dari Persela Lamongan yang masih begitu dingin tentunya. Ya, tampaknya M. Basri masih terus mempelajari Persita yang memang dia klasmen papan bawah, tetapi bisa jadi ini partai ini menjadi momentum mereka untuk bangkit. Beberapa pemain langsung menghadapi bola dari kesempatan set piece ataupun tendangan bebas yang dimiliki oleh Persita Tangerang. Sudah ada Antonio Placide. Antonio Placide tembakan langsung masih membentur pemain dari Persela Lamongan dalam kotak penalti. Kembali Persita berusaha lancarkan serangan. Kembali Placide kirimkan umpan dalam kotak penalti. Masih dapat dikuasai oleh Agus Tiar Batubara dan dibuang saja, diamankan dari kotak penalti Persela Lamongan. Ini duel lapangan tengah. Dan kembali sebuah pelanggaran bagi Persita Tangerang. Arwin tadi yang dihentikan oleh Jordan Epala. Ini Bruno Kasmir lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti. Masih di luar jangkauan dari pemain-pemain Persita Tangerang. Bruno Kasmir musim lalu membela Arema Malang. Cukup ironis Bung, 6 menit awal laga ini tuan rumah Persela Lamongan yang sebetulnya menganut filosofi permainan ofensif seperti kita lihat waktu mereka bermain lawan Persib Bandung. Hari ini justru mereka tertekan oleh Persita Tangerang yang 2 partai awal justru menderita kekalahan. Mereka seperti belum bisa keluar dari tekanan. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh M. Basri dengan situasi seperti ini. Kini Persela Lamongan. Edgar Aguilera kembali lepas kontrol dan Arwin duel dengan Alex Robinson. Dapat dipotong dengan sangat baik tadi oleh Ramadan Saputra. Adolfo Souza dapat dipatahkan dan kini Charles Putirai bagi Persela Lamongan. Masih Charles Putirai dari sisi kiri, sebuah pelanggaran dari belakang yang dilakukan oleh Ramadan Saputra yang berbuah pada pelanggaran bagi ataupun tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Iya, tepat sekali kita bagaimana ganjalan dari belakang dilakukan oleh pemain dari Tangerang menghambat lari daripada Charles Putirai dan ini adalah pantas sekali, sangat wajar dan kita melihat bagaimana dengan pola 3-5-2 yang diterapkan oleh M. Basri dari
posisi sebelah kiri lah Charles Putra yang lebih aktif di awal babak pertama ini melakukan penyerangan. Bahkan kita belum begitu melihat Agustiar Batubara hampir melewati setengah lapangan untuk memberikan kontribusi ke depan. Bersiap-siap pemain dari kedua kubu dalam kotak penalti Persita Tangerang. Dan tentunya Marcio Souza yang biasa menghadapi bola-bola mati. Kini kembali akan melepaskan sebuah tembakan langsung. Dan masih sedikit melebar dari sisi gawang Bayu Cahya Wibowo. Ya, sebuah eksekusi yang sangat brilian, Bung, kita lihat. Bola tendangan pisang melewati pagar betis. Sayang tadi agak melengkung sehingga jatuh di hanya beberapa sentimeter di sebelah kanan tiang gawang Persita Tangerang. Ini duel lapangan tengah antara kedua tim, Rama dan Saputra, Adolfo Souza ataupun Imade Wirahadi. Masih duel lapangan tengah yang diperagakan oleh kedua kubu. Dibuang tadi oleh Anthony Placide. Nicolas Yone mendapat gangguan dan bola keluar dari lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, ataupun tampaknya lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Siap dilakukan, ataupun tendangan bebas atas gangguan terhadap Nicolas Yone tadi. Ya, sudah 4 kali, Bung, tendangan bebas diterima oleh tim tamu. Ini menandakan bahwa Persela Lamongan melakukan pressing yang cukup ketat. Dan barangkali beberapa kali mereka terpaksa melakukan pelanggaran untuk menghentikan laju dari anak-anak Persita. Marcio Souza kini berusaha untuk lewati Anthony Placide. Kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Di sana sudah ada Epala, namun bola keluar dari lapangan permainan. Agustiar Batubara. Jordan Epala. Kembali Agustiar Batubara. Lepas dari penguasaan Arwin dan Alex Robinson. Tampak sebuah pelanggaran dilakukan oleh Arwin terhadap Alex Robinson. Kembali berbuah pada tendangan bebas bagi tim Persela Lamongan. Iya, satu kesempatan kembali kita lihat bagaimana Persela mendapatkan tendangan bebas atau set piece yang sangat-sangat ideal. Apakah ini akan kembali diambil oleh Souza? Dan memang pemain satu ini begitu komplitnya Arya. Dia juga mampu mencetak gol dari setiap tendangan-tendangan free kick yang kita akan lihat sekarang ini. Sebuah konsentrasi dari pagar pemain Persita Tangerang. Dan tampaknya kembali Marcio Souza yang tentunya memiliki ambisi untuk menambah pundi-pundi golnya saat ini, di mana ia masih berada dengan jumlah gol kedua terbanyak di antara 4 pemain yang saat ini sudah mencetak gol. Sebagai top skor Jarum Indonesian Super League, Marcio Souza dengan 3 gol. Namun tampaknya Fabiano lepaskan tembakan langsung dan masih berada di atas mistar dari Bayu Cahya Wibowo. Ya, eksekusi Fabiano tadi terlihat, Bung, dia ingin melakukan tendangan yang sangat keras, tidak memplacing bola, tetapi yang terjadi adalah bolanya melambung jauh di atas mistar. Dan saya kira memang terlalu berani tadi dia melakukan eksekusi itu karena posisi sangat jauh dan dia harus melewati pagar betis. Kembali sebuah pelanggaran. Nicolas Yone, Supriyadi, dipatahkan oleh Ilham Zulkarnain. Abdul Rahman kirimkan umpan langsung ke depan. Pelanggaran tampaknya sebuah tarikan yang dilakukan oleh Edgar Aguilera kepada Nicolas Yone. Ya, memang sejauh ini kita bagaimana banyak sekali pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persela sebelum pemain-pemain Persita lebih mendekat ke arah kotak penalti dari pertahanan mereka. Dan inilah indikasi bahwa mereka tidak memberikan kesempatan kepada pemain Persita untuk lebih jauh lagi memasuki daerah pertahanannya. Rama dan Saputra lepaskan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Adolfo Souza, namun masih di luar jangkauan dari Adolfo Souza. Ya, Adolfo Souza sejauh ini kita lihat, Bung, merupakan ancaman serius bagi lini pertahanan Persela, sehingga
secara bergantian dia dikawal, terutama ketika bola harus diarahkan ke kotak penalti, dia mendapat penjagaan man to man secara ketat. Anthony Placide. Sebuah pelanggaran terhadap Adolfo Souza yang dijepit oleh dua pemain dari Persela Lamongan tadi. Kembali hasilkan tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Striker asal Brazil yang musim lalu membela Pelita Jaya Purwakarta. Lepas dari kontrol Supriyadi tadi, Agustian Batubara dapat dipatahkan oleh Abdul Rahman, pemain termuda dari skuad Persita Tangerang. Abdul Rahman yang masih berusia 20 tahun. Ya, saya pikir Abdul Rahman pemain bertahan yang sangat ideal dari segi postur area. Apakah kita juga nantinya mengharapkan pemain yang saat ini mampu menjadi tulang punggung tim nasional kita apabila dia juga terus membenahi atau memperbaik lagi kinerja permainannya. Charles Putirai, tembakan langsung dilepaskan, masih melebar dari sisi gawang Bayu Cahaya Wibowo. Ya, sebuah akselerasi dan juga eksekusi yang menarik dilakukan oleh Charles Putirai, Bung. Kita lihat pemain ini beberapa kali menggebrak pertahanan lawan di sisi sebelah kanan. Dan pada kesempatan terakhir tadi kita lihat setelah dia mendapat bola, dia agak ke dalam dan kemudian mendribbling bola ke tengah untuk mendapat ruang melakukan tembakan. Sayang tadi tembakannya tipis, masih di atas mister penjaga gawang Bayu Cahya. Lepas dari kontrol Cucu Hidayat. Aguilera lepaskan umpan langsung, dapat dipatahkan oleh Placide. Namun kini berada kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persela. Epala, masih Epala. Berikan ke belakang tadi kepada Amsar Reza dan sebuah pelanggaran tampaknya. Dan Ya, kita lihat, akankah Bung. ini berbuah pada kartu kuning? Ya, Arwin tadi pemain muda kita lihat berusaha untuk menahan wasit ya. Bagaimana Bung Feve? Ya, ini pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Arwin, tepat sekali di depan mata dari wasit. Dan kita lihat bagaimana memang pelanggaran sangat keras karena kita lihat bagaimanapun Arwin melakukan jepitan dengan kedua kakinya, menggunting kaki dari, ya ini sangat berbahaya dengan Amsar Reza apabila tackle ini ya dibiarkan begitu saja. Dan saya pikir pelanggaran ini memang sangat pantas dihadiahi kartu kuning. Betul Bung. Bahkan kalau agak berani wasit, bisa saja itu kartu merah Bung. Karena bukan hanya menghalangi, tetapi membahayakan lawan. Dan peraturan baru dari FIFA, pemain yang mengambil lawan dari belakang atau dari samping dan membahayakan profesi teman, lawan ya, sesama pemain bola, itu bisa dijatuhkan hukuman kartu merah. Ya, mungkin lebih kita sebutkan sebagai unsur mencederainya lebih tinggi daripada untuk mengambil bola, Bung. Ya, Dan untuk kedua kali kini Fabiano Rosa menghadapi bola. Set piece, tendangan bebas. Namun juga masih ada Marcio Souza di sana. Siapakah di antara kedua pemain ini yang kali ini akan mengambil eksekusi tendangan bebas? Di mana keduanya tentunya memiliki kemampuan untuk mengeksekusi situasi set piece. Masih menunggu pagar pemain dari Persita Tangerang dan Marcio Souza lepaskan tembakan dan masih berada sedikit di atas mistar dari Bayu Cahaya Wibowo. Iya, memang setiap kali pemain yang satu ini melakukan eksekusi tendangan dari bola-bola set piece, memang sangat-sangat membahayakan. Kita bagaimana dia melakukan efek dengan kaki luar, namun sayang tendangannya masih belum mengarah ke gawang. Namun indikasi lebih mendekat ke gawang, sudah lebih dekat, Bung. Marcio Souza merupakan salah satu striker yang sangat berbahaya di Jarum Indonesian Super League tentunya. Marcio Souza kerjasama dengan baik dengan Alex Robinson. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dan play on, dibuang saja oleh Antonio Placide. Ramadan Saputra tampaknya membuang bola untuk memberikan kesempatan bagi Alex Robinson untuk mendapatkan perawatan. ya selepas menit ke-8 tadi Bung, sekarang sudah memasuki menit ke-17, ada perubahan yang cukup signifikan dilakukan oleh kubu Persela Lamongan. Mereka lebih mendominasi permainan, mereka lebih menekan, dan sebaliknya kita lihat pelatih Agus Suparman mencoba memberikan instruksi kepada pemainnya apa yang harus mereka lakukan ketika
Persela Lamongan semakin meningkatkan tempo, semakin agresif menyerang, mereka harus lebih concern dalam melakukan organisasi pertahanan. Aguilera. Kembali sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ramadan Saputra Ya, terhadap kini- Alex Robinson. Kini giliran justru Persela Lamongan ya, Bung. Karena lebih banyak menekan, mereka justru sekarang lebih banyak dihadang untuk tidak lebih leluasa merangsek masuk ke dalam. Kita lihat beberapa kali pelanggaran, tadi Erwin, sekarang kita lihat juga Robinson mendapat pelanggaran yang keras ya. Ini menandakan bahwa Persita menghentikan lawan dengan kekerasan. Umpan langsung dikirimkan oleh Charles Putirai, masih belum menemui sasaran dan dibuang saja oleh lini belakang dari Persita Tangerang. Duel antara John Scarlett dan Imade Wirahadi tadi. Dan kini duel antara Alex Robinson dan Anthony Placide. Sebuah tembakan ataupun umpan yang dilepaskan oleh Robinson dapat dihalau dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita ataupun bagi Persela Lamongan. Amsar Reza pada Aguilera dapat dipotong tadi, namun kembali dalam penguasaan Amsar Reza. Masih duel dari lapangan tengah dan kembali sebuah pelanggaran dan kini tampaknya diberikan kepada tim Persita Tangerang. Cepat diambil Supriyadi ataupun harus diulang tampaknya. Masih tanpa gol di babak pertama memasuki menit ke-20. Pertandingan antara Persela Lamongan dan Persita Tangerang. Kini Persita Tangerang melakukan aksi melalui Cucu Hidayat, membentur kaki dari Fabiano tadi. Cucu Hidayat, kapten kesebelasan yang musim lalu bermain untuk Persib Bandung. Dan sebuah kesempatan kini, bola terlampau deras. Abdul Rahman, Nicolas Jone, Alex Robinson kerjasama dengan Aguilera dan Marcio Souza mencoba kirimkan ataupun lepaskan umpan. Dapat dihalau oleh Nicolas Jone tadi ataupun Bruno Kasmir. Cucu Hidayat kirimkan umpan pada Adolfo Souza. Dibuang saja oleh Ilham Ode Zulkarnain. Ya, lugas sekali kita lihat bagaimana Ilham memerankan peranannya sebagai pertahanan pertama sebelum pemain-pemain Persita memasuki daerah pertahanannya. Cukup Ya, cermat tadi. Beberapa kali, Bung, kita lihat memang bagaimana Ilham Zulkarnain ini berperan sebagai libero midfield. Dia tidak hanya menghadang serangan dari tengah, tetapi seperti tadi, dia bahkan keluar untuk menghalau serangan yang masuk ke daerah pertahanan Persela. Fabiano lepaskan umpan jarak jauh. Dapat dihalau oleh Bruno Kasmir. Anthony Placide. Ramadan Saputra. Imade Wirahadi kehilangan kontrol dan Charles Putirai langsung kirimkan pada Jordan Epala. Masih Jordan Epala. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persela. Di sana ada Charles Putirai dan duel dengan Ramadan Saputra yang langsung buang bola keluar lapangan. Charles Putirai. Alex Robinson kehilangan kontrol tadi, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persita Tangerang. Pemain yang musim lalu membela Persekapas Pasuruan, Alex Robinson. Ilham Zulkarnain kembali. Berada dalam penguasaan dari Jordan Epala kini. Masih Epala. Aguilera. Berikan pada Epala. Amsar Reza. Umpan dalam kotak penalti. Amsar Reza. Di sana sudah ada Marcio Souza.
Masih Marcio Sousa berusaha dengan duel dan ditutup oleh dua pemain belakang. Dan Marcio Sousa kirimkan sebuah umpan yang masih belum dapat disambut oleh pemain Persela yang sudah menunggu dan hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persita Tangerang. Iya, sebenarnya kesempatan sangat baik dari kita bagaimana setelah Sousa mampu mencuri bola dari pertahanan dari Persita, namun sayang tidak begitu jelas apakah Sousa ingin mengarahkan bola langsung ke gawang atau memberikan umpan, dan memang bola sangat keras sehingga Epala Jordan tidak bisa sama sekali menjangkau bola. Ya, dan saya juga melihat kesalahan fatal dilakukan oleh lini belakang tadi. Sebetulnya dua pemain Persita tadi dalam menguasai, dalam suasana, dalam kondisi yang bisa menguasai bola, tetapi ketenangan dan juga mungkin pengalaman, termasuk bek muda di sana, itu sehingga bola yang tadinya mereka kuasai justru jatuh ke kaki Marcio Sousa. Sayang, Marcio Sousa kurang dingin ya dalam mengeksekusi bola tadi. Dan memasuki menit ke-24, sebuah pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih M. Basri dengan menarik keluar Edgar Miliciades Aguilera dan memasukkan Zainal Arifin. Iya, kita melihat bagaimana di sini dua pemain yang berperan hampir sama sebagai playmaker, yaitu Edgar Aranda dan juga itu ada Alex Robinson. Saya pikir memang di sini keputusan dari Basri untuk menggantikan salah satunya adalah sangat tepat, karena kita lihat mereka bermain tidak bisa memberikan umpan-umpan atau kontribusi sangat baik ke dua striker, dan diharapkan dengan masuknya Zainal Arifin mampu kembali memberikan tusukan kepada lini depan dari Persela Lamongan. Berbuah kini pada sepak pojok bagi Persela Lamongan atas sapuan yang kurang cermat dari Bruno Kasmir tadi. Kini dihadapi oleh Agustiar Batubara. Agustiar Batubara kirimkan umpan dalam kotak penalti. Sudah ada Marcio Sousa dan melenceng di kiri ataupun di samping dari gawang Bayu Cahyo Wibowo. Ya, sebuah teknik menyundul yang brilian, Bung. Lompatan Marcio Sousa yang begitu tinggi tadi, menjangkau terlebih dulu bola. Kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Dia jauh lebih tinggi dari bek lawan. Ini menunjukkan bagaimana cara timing dia untuk melompat dan kemudian menyundul juga sangat keras. Sayang belum menemui sasarannya. Kini kembali Persela Lamongan berusaha untuk melakukan tekanan kepada lini pertahanan dari Persita Tangerang melalui Alex Robinson. Terlebih dahulu keluar dari penguasaan Alex Robinson. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Arwin, pemain yang masih berusia 22 tahun, yang menjadi bagian dari skuad inti Persita Tangerang pada musim ini. Supriyadi lemparan ke dalam tadi. Adolfo Sousa. Pelanggaran terhadap Adolfo Sousa. Kembali bola, tendangan bebas diberikan kepada Persita Tangerang. Langsung dilakukan oleh Supriyadi. Cucu Hidayat kepada Arwin. Nicolas Jone. Placide. Ramadan Saputra. Dapat dipatahkan oleh Amsar Reza yang langsung lepaskan umpan menuju pada Epala dan dibuang tadi oleh Ya, lini belakang tadi dari umpan Persela. memang tidak begitu akurat. Kita lihat lebih mendekat kepada Bruno. Di sini kita melihat bagaimana kerja dari kedua striker Persela memang yang belum begitu mendapatkan bola-bola yang memanjakan kedua striker. Bahkan kita tahu bahwa seorang Epala adalah ikon yang begitu lama yang dimiliki dari Persikota, yang juga mampu memberikan kontribusi sangat baik untuk tim yang lamanya. Namun di sini belum begitu kelihatan memang karena memang kerja dari lini tengah dari Persela masih belum memudahkan striker untuk mencetak gol. Lepaskan umpan oleh John Scarlett, masih dapat dihalau tadi oleh Abdul Rahman. Cucu Hidayat kirimkan umpan melebar yang langsung diterima oleh Adolfo Sousa. Masih Adolfo Sousa, sebuah gerak tipu dan masih dapat dipatahkan atau dihalau oleh Fabiano. Hanya hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Persita Tangerang. Nicolas Jone pada Adolfo Sousa, kembalikan pada Jone, umpan dalam kotak penalti. Sudah ada Imade Wirahadi dan masih melebar dari gawang Koirul Huda. Ya, satu peluang pertama yang dimiliki oleh Imade Wirahadi, sangat-sangat baik umpan tadi yang diberikan oleh Jone, namun sayang kita lihat bagaimana first time shootingnya tidak mengarah ke gawang, bahkan ke samping gawang. Ini adalah suatu peluang pertama yang dimiliki oleh Persita, dan apabila ini kerap dilakukan, saya pikir Persita pun mempunyai peluang-peluang untuk mencetak gol. Amsar Reza dipotong oleh Jone.
pelanggaran dilakukan oleh Alex Robinson. Jone pada Souza. Kelihatan juga sedikit agak sulit Arya bagaimana pemain untuk mengontrol bola, dan kita memang begitu sulitnya pantulan bola. Kelihatan memang mungkin faktor dari lapangan yang kurang rata, dan inilah kita lihat Bung, memang permukaan lapangan seperti agak gundul ya. Mungkin agak dipotong agak rata, tetapi secara umum kalau kita lihat di layar kaca bagaimana kondisi lapangan yang agak kering, kerontang ya. Dibuang tadi oleh Fabiano. Namun kini ada dalam penguasaan pemain Persita Tangerang. Bruno Kasmir lepaskan sebuah umpan jarak jauh, dapat dihalau oleh John Scarlett. Jordan Epala yang turun sampai jauh ke belakang. Kirimkan umpan pada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Lepaskan umpan dalam kotak penalti, namun masih ada Abdul Rahman. Dibuang saja oleh Nicolas Jone. Dan tampaknya sebuah offside, di mana hakim garis tadi telah mengangkat bendera kepada pergerakan dari Adolfo Souza. Placide. Jone kembalikan pada Placide. Kasmir. Abdul Rahman. Paskan umpan jauh Abdul Rahman. Dihalau tadi. Kembali dalam penguasaan pemain Persita Tangerang, dan miskomunikasi antara Ramadan Saputra dan Imade Wirahadi. Kini perlahan Persela Lamongan melalui Fabiano. Zainal Arifin. Amsar Reza. Kembalikan pada Zainal Arifin. Marcio Souza. Masih Marcio Souza lewati 3-4 pemain dan berikan umpan pada Jordan Epala, dan sebuah pelanggaran, sebuah kesempatan yang akhirnya diraih kembali oleh Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Ya, sebuah kombinasi yang sangat baik dengan teknik dan kecepatan yang sangat baik dari Marcio Souza. Bung, kita lihat dia mencoba melewati, kemudian mencoba bermain kombinasi tadi, dan sebetulnya sudah sangat baik Epala Jordan tadi mau melakukan bola pantul ya. Sayang bahwa Marcio Souza dihadang sehingga terjatuh. Dan kembali tentunya kita mengharapkan Marcio Souza yang akan mengambil situasi set piece ataupun tendangan bebas ini. Di mana tentunya pada laga pembukaan ataupun laga pertama dari Persela Lamongan saat menghadapi Persib Bandung, ia sudah dengan berhasil mengeksekusi sebuah gol melalui tendangan bebas yang sangat cantik. Inilah Marcio Souza, pemain yang begitu ditunggu aksinya di Stadion Surajaya Lamongan, di mana musim lalu mencetak 16 gol bagi Persela Lamongan. Marcio Souza lepaskan tembakan langsung, dan dengan sigap Bayu Cahaya Wibowo dapat menguasai bola tadi. ya 2 kali tendangan pertama Souza pada saat set piece melampaui misar gawang, namun pada tendangan ketiga mengarah gawang, namun sayang masih tepat ke arah pelukan daripada Bayu Cahaya Wibowo. Meninggalkan lapangan permainan. Jordan Epala. Dan suasana yang masih menunggu datangnya gol bagi tim tuan rumah Persela Lamongan tentunya. Bagaimana aksi dari tim Persela Lamongan ini sendiri merupakan sebuah aksi yang amat ditunggu oleh publik kota Lamongan. Kurang begitu cermat tendangan gawang yang dilakukan oleh Bayu Cahaya Wibowo yang terpaksa harus dibuang oleh Abdul Rahman. Kini menghasilkan ancaman bagi Persela Lamongan melalui Agustian Batubara, dibuang oleh Anthony Placide. Dan sebuah pelanggaran tampaknya. Ganjalan yang sangat keras Bung terhadap Zainal Arifin tadi. Ya, kita lihat wasit Ayang Suparlan ya, kita lihat Bung dalam tayangan ulang.
sangat keras, walaupun tidak mengenai langsung ke Zainal Arifin. Dan kembali sebuah kesempatan dari Marcio Souza. Akankah kini ia berhasil setelah dalam 2 kesempatan sebelumnya tendangannya berhasil untuk berada dalam on target dari wilayah gawang dari Bayu Cahaya Wibowo. Dan kini bersiap Marcio Souza tentunya lepaskan tembakan langsung dan sebuah peluang Charles Putirai. Dan telah ditiup peluit oleh wasit tampaknya. Iya, tadi kita bagaimana tendangan dari Souza memang menyentuh pagar daripada pemain Persita. Namun kita lihat indikasi bahwa Charles sudah lebih dulu melampaui garis pertahanan atau tembok yang dilakukan anak-anak Persita. Inilah yang menyebabkan Charles offside. Namun saya melihat apabila Charles tadi onside pada saat ditendang dan bola memantul ke arahnya, saya pikir Charles bisa mencetak gol apabila memang dia berdiri pada posisi yang benar. Dibuang oleh John Scarlett. Imade Wirahadi. Ramadan Saputra. Adolfo Souza. Dilepaskan umpan oleh Ramadan Saputra, dapat dibuang tadi oleh John Scarlett. Supriyadi ke belakang. Meninggalkan ataupun lepas dari kontrol Abdul Rahman tadi. Pemain yang masih berusia 20 tahun Abdul Rahman, pemain harapan bagi Persita Tangerang tentunya. Kembali aksi dari Abdul Rahman untuk membuang bola. Inilah sosok dari Abdul Rahman yang tentunya sangat diharapkan oleh tim Persita Tangerang dan mungkin juga oleh tim nasional Indonesia. Dan Jordan Epala yang begitu melegenda di Persikota Tangerang yang bermain untuk pertama kalinya bagi Persela Lamongan di musim ini di Jarum Indonesian Super League. Saya pikir ini adalah pertandingan yang kedua atau ketiga untuk Epala, karena kita pada saat bermain melawan Persib juga diberikan kesempatan turun, namun di babak kedua dan waktu yang diberikan tidak begitu banyak. Namun saya melihat di sini Epala dapat berbuat maksimal apabila juga ada dukungannya dari lini tengah yang memberikan kontribusi bola ke depan. Namun di sini begitu seringnya Epala dan juga Souza turun ke lini tengah untuk mencari bola. Inilah yang diharapkan apabila kepintaran dari second line untuk keluar menggantikan posisinya untuk mencari peluang. Bruno Kasmir. Kini dalam penguasaan Alex Robinson. Dapat dihalau ataupun dikuasai tadi oleh Placide. Arya, kita lihat bagaimana di sini kerja dari Placide dan juga Bruno Kasmir yang begitu baik untuk mengcover pergerakan kedua striker dari Persela, dan inilah yang menyulitkan kedua striker Persela untuk menembus daerah pertahanan, dan juga ditambah dengan kerja yang sangat baik oleh Abdul Rahman. Saya pikir apabila Persela terus bermain dengan cara seperti ini mungkin agak sulit di babak pertama ini mereka mencetak gol, karena kita lihat begitu rapatnya pertahanan yang dimiliki oleh Persita. Charles Putirai kini bagi Persela Lamongan. Dapat dipatahkan oleh Ramadan Saputra. Dan sebuah back pass yang menghasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Aksi dari Charles Putirai tadi yang memberikan tekanan dari sayap kiri Lamongan. Dan kini langsung diambil oleh sang kapten kesebelasan yaitu Marcio Souza. Tampaknya dia tidak menunggu untuk dapat mencetak gol di dalam kotak penalti. Namun lebih kepada sebagai pengumpan dan sudah dilepaskan umpan. Dapat dikuasai kini oleh Arwin. Ya, kita lihat bagaimana satu hal yang memang yang sedikit saya pikir merugikan untuk Persela apabila setiap tendangan set piece bola-bola mati harus selalu diambil oleh Souza. Ini yang saya katakan tadi bahwa begitu ketergantungannya tim Persela kepada seorang Souza sehingga sepak pojok pun Souza yang mengambil. Saya pikir Souza mempunyai kualitas heading yang sangat baik. Lebih baik apabila dia berdiri di kotak penalti untuk menyambut bola-bola heading. Namun berbeda memang kalau emang harus mengambil tendangan dari depan kotak penalti. Ini memang sangat ciri khas seorang Souza. Bruno Kasmir. Cukup cermat tadi dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Kasmir terhadap Jordan Epala. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Souza dan masih ada di atas mistar dari Bayu Cahaya Wibowo. Ya, saya melihat
apa yang diperlihatkan oleh Sousa pada sore ini, ekspresi dari ambisi seorang Sousa, tetapi juga ambisi tuan rumah, ambisi dari Embasri untuk memenangkan pertandingan ini. Kita lihat, Bung. Biasanya Jimmy Suparno tampil starting line up, kali ini 3 pemain asing sekaligus di penyerang. Dan kita lihat mereka betul bernafsu untuk membuat gol. Sousa sendiri seperti sudah tidak sabaran lagi, Bung. Sampai ambil tendangan pojok, kemudian tadi kita lihat dalam situasi yang sangat jauh dari gawang, dia melepaskan sebuah tembakan yang justru menurut saya mubazir. Iya, saya pikir ini sangat tepat sekali, Bung. Lebih baik mereka lebih bersabar untuk membuat skema permainan dan untuk membuka peluang paling tidak, dan tidak terburu-buru seperti yang kita lihat ini. Alex Robinson bagi Persela kini lakukan penetrasi di jantung pertahanan dari Persita Tangerang. Jordan Epala melebar, Jordan Epala berusaha untuk mengeluarkan skill untuk bisa menipu dan kini hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persela Lamongan. Dan inilah kondisi ataupun bench dari Persela Lamongan. Kita tampak di sana ada Sunar Sulaiman, Diki Firasat tentunya, pemain yang baru datang dari Persib Bandung. Dan kali ini sepak pojok diambil oleh Charles Putirai. Sepak pojok yang ketiga barusan lepaskan umpan dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Abdul Rahman tadi buang bola. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Adolfo Sousa tampaknya terhadap Ilham Zulkarnain. Kini kembali Persela kuasai bola melalui Charles Putirai. Dari sayap kiri permainan Persela Lamongan. 1-2 yang cukup cermat namun lepas kontrol dari Zainal Arifin. Dan masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Persela Lamongan. Lepaskan umpan oleh Alex Robinson dan masih ada Anthony Placide. Masih mendarat di kaki Agustiar Batubara. Sebuah tembakan langsung dilepaskan dan masih jauh dari sasaran. Iya, kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pertahanan daripada Persita, dan kita lihat kerap sekali bola-bola atas dimenangkan oleh lini pertahanan Persita yang memang mempunyai postur sangat-sangat tinggi. Kita lihat ada Bruno Kasmir dan Abdul Rahman juga mempunyai postur yang sangat baik untuk menghalau bola-bola atas. Dan memang sampai saat ini kita belum lihat adanya trupas bola-bola terobosan dilakukan anak-anak Persela untuk merubah strategi permainannya. Di sisi Persita Tangerang, kita juga harus mengakui bahwa strategi pertahanan yang diterapkan oleh Agus Suparman sejauh ini cukup efektif. Hampir tidak ada peluang emas yang benar-benar mutlak di mulut gawang dari Persita Tangerang. Ini memperlihatkan bahwa mereka sangat konsentrasi dan organisasi sangat baik di babak pertama ini. Abdul Rahman kembali halau umpan lambung dari Charles Putirai dan pelanggaran dilakukan oleh Zainal Arifin tampaknya kepada Abdul Rahman. Kini kedua pemain terkapar atas benturan yang mereka lakukan. Iya, sebuah trik trik individu dari Zainal Arifin. Di satu sisi kita lihat mencoba menghadang Abdul Rahman tadi yang mencoba menjangkau bola dengan lompatan tinggi. Ya, tentunya memang sangat menyakitkan untuk tubuh dari Zainal Arifin yang ditimpa atau ditindih oleh berat badan Abdul Rahman. Kita mengharapkan tidak mengalami cedera yang begitu parah. Tampak harus mendapatkan perawatan kedua pemain, dan inilah Muhammad Basri yang masih menunggu tentunya bagi anak-anak Persela Lamongan untuk menghasilkan produktivitas dan memberikan kemenangan. Penampilan Om Basri, Bung, tidak berubah. Kaos putih dengan topi kuning. Zainal Arifin tampaknya harus keluar dahulu dari lapangan permainan untuk mendapatkan perawatan tentunya. Dan kini tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Charles Putirai, Jordan Epala, Ilham Zulkarnain, masih Ilham. Di sana ada Marcio Souza dan sebuah tarikan dilakukan tampaknya oleh Abdul Rahman terhadap Marcio Souza.
Kembali hasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Dan kembali Marcio Sousa cepat lepaskan umpan. Masih dapat dihalau oleh Placide. Kembali kita lihat Bung Sousa begitu terburu-buru. Dia memang menjadi aktor sentral di kubu Persela Lamongan. Tetapi karena tanggung jawab yang begitu besar, harapan yang begitu tinggi terhadap Sousa, dia sendiri menjadi sepertinya tidak sabaran, Bung. Tidak tenang, menjadi kurang tenang. Sebuah halauan bola yang masih belum sempurna dari Ilham Zulkarnain, hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Di sisi permainan dari Persela Lamongan kini, ataupun sisi pertahanan, Supriyadi, di mana di musim lalu ia bermain untuk Perskapas Pasuruan. Adolfo Souza kembali duel dengan Ilham Zulkarnain. Dan sudah ada peluit wasit tampak yang menandakan bahwa Souza telah melakukan pelanggaran pada Ilham Zulkarnain. Kini tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Ataupun tendangan gawang setelah bola tadi keluar dari lapangan permainan. Ramadan Saputra ke belakang, langsung dibuang saja oleh Kasmir. Charles Putirai kerjasama dengan Alex Robinson. Masih Robinson lewati satu pemain. Berusaha untuk mengecoh dua pemain, namun kembali lepaskan umpan ke belakang. Zainal Arifin yang kembali masuk ke lapangan permainan setelah menderita cedera tadi. Ada Charles Putirai lepaskan umpan dalam kotak penalti, namun lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya tendangan gawang bagi Persita Tangerang. Suasana dari Stadion Surajaya Lamongan tentunya juga dipadati oleh fans-fans asing dari tim Persela Lamongan. Zainal Arifin, Jordan Epala, masih Epala diikuti oleh Anthony Placide. Zainal Arifin kirimkan umpan, dapat dihalau tadi oleh Cucu Hidayat, dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Zainal pada Amsar Reza. Agustiar Batubara kurang begitu cermat. Ini dalam penguasaan pemain-pemain Persita Tangerang di sisa waktu ini melalui Nicholas Jone. Melebar Jone menuju pada Ramadan Saputra. Masih Ramadan Saputra. Dari sayap kanan kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, saudara. Adolfo Souza dan Cucu Hidayat masih melenceng ataupun melebar dari sisi gawang Khairul Huda dari Cucu Hidayat tadi. Ya, satu peluang yang sangat bersih. Kita lihat bagaimana heading bola dari Souza mengarah kepada Cucu yang berdiri begitu bebas. Dan ya, shooting yang jauh dari gawang menyebabkan bola tidak bisa terciptanya gol untuk Persita. Sebenarnya ini peluang yang sangat baik. Peluang kedua dari Persita. Ya, dan wasit Aeng Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana saat ini kedudukan masih 0-0 antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Persita Tangerang. Kita baru saja menyaksikan aksi ataupun laga yang penuh aksi di babak pertama. Walaupun belum menghasilkan gol, tentunya kita akan sangat-sangat menunggu mengenai aksi di babak kedua.